Selamat sore, ini hari Rebo tanggal 13 Juni 2023 ya. Saya sekarang berada di Pasar Minggu di kawasan Bea Cukai. Nah, ini ada Mazda E2000 di sini. Ini Mazda E2000 ini berasal dari Bali, akan menuju ke Sabang ya, titik 0 km ini dalam perjalanan yang panjang ini. Jadi berkeliling Indonesia. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan ketua tim touring ini, perjalanan dari Bali ke Sabang nih, dengan Bli Ketut. Bli Ketut, ngobrol-ngobrol dulu kita. Oke. Luar biasa nih. Bli Ketut, sampai ketemu lagi kita nih. Waktu itu kita pernah bikin vlog ya tentang tinju nih. Ini bos Wake Boxing Camp dan juga ternyata senang touring juga nih, keliling ke Nusantara. Nah, sebelumnya memang sudah sering touring ini ya? Sering, tapi sering pernah pakai motor kita. Oh, sebelumnya ternyata naik motor. Waktu itu touring kemana aja nih? Kita udah sempat pakai Vespa keliling sampai Pulau Jawa, semua kita kelilingi. Oh, kita luar. Kedua kita juga pakai dulu ADP 10 hari sampai Jawa Tengah aja, balik lagi ke Bali. Oh gitu. Nah, jadi sekarang dengan mobil ini bisa berkeliling lebih jauh ya? Ya. Rencananya gimana nih perjalanan dari Bali? Dari Bali ini tanggal berapa ke sini? Di tanggal 8 kita berangkat dari Bali, nginep di Jogja 2 hari, kemarin nginep di Bogor, di Bukit Merkusi ya? Merkusi, Bukit Merkusi sehari, di sini sehari. Jadi total kira-kira waktu berapa lama nih untuk Kita perjalanan target dari sih, Bali ke Sabang dan balik lagi nih? kita nggak mikir target berapa lama, ya kita sediakan waktu untuk touring ini 1 bulan penuh lah. 1 bulan penuh dari berangkat bolak-baliknya 1 bulan. Oke. Nah, kita akan bahas Mazda E2000 nih ya. Ini kenapa pakai Mazda E2000 nih, Pak Ketut nih? Kenapa pilih Mazda 2000? Karena saya search di Google atau di YouTube itu memang nggak ada orang pakai touring jarak jauh itu pakai Mazda. Maka dengan itu kita mau coba lah. Mungkin kalau pakai PW, pakai Fortuner, pakai yang lain mungkin udah banyak ya. Iya, iya. Salah satunya yang jarang orang pakai dan saya belum lihat juga dipakai untuk kedepannya untuk keliling Nusantara ini. Belum ada Mazda ini, maka ini kita pilih nanti. Mazda ya. Tapi ini kalau kita lihat bentuknya memang ya, gede. Interiornya juga lega ya. Lega. Nyaman kita dapat juga. Nyaman ya. Nyaman, lega, kemudian bisa masuk semuanya ya. Di atas juga dibikin roof rack ya. Roof racknya juga panjang banget ya. Ini berapa meter ini ya? Sekitar 2,5 apa kemarin tuh? 2,5 kayaknya kali 180 ya. Ya, 2,5 kali 1,8. Jadi memang di atas bisa muat banyak sekali barang ini. Ini bikin sendiri nih. Bikin sendiri. Jadi di custom sendiri sehingga sangat kuat nih, kelihatannya sangat kuat sekali ya. Tebal. Kokoh nih ya karena bikin sendiri dan sehingga bisa disesuaikan langsung dengan posisinya. Nah, roof rack-nya itu tidak dibor tapi dia diikatkan ke ini ya, talang air. Nah, talang air Mazda E2000 itu tebel nih. Sehingga tidak melewat ya. Iya, enggak aman. Nggak melewat. Ini ada beberapa titik ini. Saya lihat 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 titik, jadi sekitar 8 ya. 8 titik, ini sangat kuat ya. Nah, kemudian ditutup pakai terpal. Nah, selain itu juga ada ini nih untuk tenda ya. Ini tenda gulung ya. Tenda gulung di sini. Jadi kalau di perjalanan bisa tidur ya, bisa tidur di samping apalagi di pinggir pantai ya. Wah, itu nyaman sekali ya. Tinggal ditarik. Ini berarti ada tiangnya ya? Ada tiang di sini, ada tiang lagi dia. Jadi ini ada tiang. Ini juga bikin sendiri ya? Bikin sendiri semua gitu. Oke, mantep ini. Jadi, nah kalau kita lihat di dalamnya itu bisa menampung berapa orang nih? 8 orang bisa. 8 orang masih nyaman. 8 orang. Sangat lega. Ini AC juga hidup ya? AC-nya dingin. AC-nya dingin. Nah, Mazda E2000 itu kalau dari sisi mesinnya itu 2000 cc dia. Jadi mesin 2000 cc tapi konvensional. Jadi torsinya juga kuat dan kecepatan tinggi juga bagus ini. Dan dengan posisi mobil yang lebar itu nyaman ya di jalan ya. Sangat nyaman sekali. Oke, ini jadi bisa menjadi panduan ke depan untuk touring itu bisa pakai Mazda E2000. Nah, kita lihat di belakang juga ada ini ya, tambahan ini ya, apa namanya? Anghang Anghang ya, anghang tambahan.
Ini bisa untuk naruh motor juga ya. Nah, sepeda. Sepeda juga ya. Ini dibautkan ke Sasis belakang. nih, dibautkan ke sasis belakang. Kalau kita lihat sih kuat ya, nggak goyang ya, nggak goyang. Nah ini kalau dari Bali kemarin untuk naruh berapa sepeda nih? 3 sepeda. Motor kemarin dari Bali kita naikin. Oh jadi Karena ada temen yang senang riding juga, ya udah kita naikin motornya. Nah. Kita sepeda kita naikin di sini. Oh jadi ini ada 2 tim nih, Iya. satu tim tapi 2 kendaraan ya. Iya. Jadi satunya mobil, satunya motor, Motor, ya. iya. Motor di dalam tuh motor Honda ADV ya. Iya, ADV. Ya. Ini rencananya motor mau dipakai apa dinaikin Kak? Nanti lihat situasi ya. Kalau teman-teman masih kuat fisiknya, mau pilih riding ya naik motor ya, pakai motor nanti. Oke, tapi dari Bali ke sini ke Jakarta Pasar Minggu ini dinaikin terus ya. Nah ini kelengkapannya apa aja ini? Solar panel tuh. Solar panel. Jadi Ya. Untuk penerangan lah nanti di jalan biar nggak pakai akinya mobil nanti. Oke, jadi ini solar panel ini harga berapa ini? Ini 1.200.000 dulu kita beli di SA2 dulu. Oh 1.200.000. Jadi untuk listrik ya? Listrik untuk apa aja? Itu untuk penerangan aja kita. Oh penerangan di luar ini ya? Luarnya ya. Lampu-lampu ya? Ya. Oke lampu, kemudian ngecas listrik, ngecas handphone segala Kita ya? ada inverter kita pakai buat colokan itu biar Inverter? inverter ya. Inverternya di mana? Ini. Oh boleh juga nih. Jadi bisa untuk kalau teman-teman mau meniru ya bisa ya inverternya. Sana. Oke. Oh iya inverternya di sini. Yang di bawah. Oke pakai inverter itu berapa ini nih? 450 kayaknya tuh. 450 watt. Oh ya, jadi inverternya 450 watt. Oke. Jadi untuk 10 HP aman lah di sini. 10 HP aman ya. Apa lampu-lampu ya? Ini di jalan masak-masak juga nih. Masak-masak Pak juga, Ketut? masak. Di sini ada kompor. Bawa kompor juga, bawa panci-panci. Wah jadi enak nih kalau di jalan nanti nggak ada hotel atau apa, malah di alam ya, menikmati di alam ya. Oke. Nah jadi kalau pakai Mazda E2000 ini tidak perlu banyak ubahan ini. Saya lihat di dalam itu nggak perlu banyak ubahan ini. Jadi karena memang di dalamnya sudah lega, tinggal ini belakang asli nih. Enggak, kita ada modif itu. Oh ada modif. Apanya ini? Oh di biar bisa. langsung pepet. Tadinya nggak bisa. Nggak bisa, kalau ini aja bisa tengah-tengahnya bisa ya. Oh kalau tengah bisa ke Bisa. Oh jadi ini sebenarnya bisa Diputar juga. Bisa diputar. Bisa dilantai lurus ini bisa kayak kasur juga bisa ya. Jadi ini bisa seperti kasur nih kalau apalagi kalau orangnya dikit ini bisa ini ya. Jadi kasur total bisa semua ya. Oke. Jadi gampang banget kalau Mazda E2000 dijadikan mobil camper ya. Sangat mudah sekali. Nah, ada tuh unggulannya camper van juga. Ini apa? Mazda E2000 juga ada coolingnya dia tuh, pendingin apa anunya. Box pendinginnya di sana dia. Oh ya dia ada box box pendingin juga. pendingin Jadi ya. untuk nampung botol-botol ya. Botol-botol. Oke, jadi dia ada semacam kulkas kecil ya. Ya. Kulkas kecil, box pendingin, cool box ya. Ya. Udah ada sebenarnya ini. Ini beli berapa nih bro di Ketut ini? Kemarin sih kita belinya di 40-an ya. 40 ya, 40 juta ya. Mesinnya berarti 2000 cc ya. Nah mungkin memang sedikit lebih boros ya. Boros. Boros karena memang apa? CC-nya besar. CC-nya besar dan bodinya berat. berat gitu ya. Berat. Tapi sangat nyaman sekali. Sangat nyaman sekali. Kayak naik bis kita kalau bilangnya. Oh, Kayak naik mobil Alphard. jadi ini tahun 2003 ya. Oh, wah ini kalau kita lihat mobilnya masih mulus sekali ya. Iya. Nggak ada penyok-penyok ya. Nggak ada. Ini kalau kita lihat nih pintunya ya. Nah masih mulus sih nutupnya nih, masih enak ya. Jadi memang Mazda ini bisa menjadi rekomendasi untuk camping. Tadinya saya juga sebenarnya pengen ini, tadi saya pernah bicara ya sama teman-teman di sini. Wah gimana kalau kita pakai Mazda E2000 waktu itu sih udah kayaknya paling enak sih saya review ya. Karena dia pintunya itu sudah geser dia. Oh, coba nih pintu geser. Jadi sangat lega ya kalau orang bisa masuk dengan mudah ya. Kalau pintunya pintu biasa gini, pintu kupu-kupu kan agak susah ya. Kalau ini bisa lebih lega. Nggak ada kesulitan, ini ada yang kecil nih ya kan, bisa mudah ya masuk ya, naik ya. Nah ini ada si kecil nih. Namanya siapa nih? Takado. Namanya? Takado. Avocado ya. Nama aslinya? Komang Pakita Takado Purnama. Hah? Umang? Komang Pakita Takado Purnama. Wah ini ada satu anggota tim yang masih umur 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Wah ini udah perjalanannya
Luar biasa, ini bajunya boxing camp ini. Tinju juga ini. Ini karena memang punya sasana ya. Oke. Gimana kalau kemarin perjalanannya nih dari Bali ke sini? Sampai di sini sih belum ada hambatan yang berarti ya, sama sekali nggak ada hambatan lah. Masih mobil masih sangat layak dan nyaman. Kendala kita cuma agak boros sedikit. Nah tadi ini udah kita servis coba karena ada lubang di filter udaranya tadi, mungkin itu ya penyebab boros atau gimana. Dan setelan di karburator juga udah diservis semua. Duduk-dudukan tadi udah diservis lagi, mudah-mudahan lebih herit lagi dia. Oke, jadi memang ada penyesuaian ya, mungkin ya. Sebenarnya kalau karburator kan lebih konvensional sehingga bisa diutak-atik ya. Oke. Ini untuk perjalanan dari Bali ke Sabang ini butuh berapa dana nih kelihatannya nih? Itu perkiraan sih kita nggak ada anggaran gitu Pak, khusus kita nggak ada. Ada ya? Nggak ada, kita mengalir berjalan itu aja, apalagi dengan mobil tua gini kan memang mungkin agak membengkak juga dia nih. Oh iya. Jadi memang ya yang penting menikmati ya. Menikmati. Nah sebenarnya untuk tujuan touring ini apa nih, selain untuk hanya jalan-jalan atau ada misi-misi lain ini? Ada banyak misi yang mau kita jalanin. Pertama sih untuk mengenal Indonesia lebih banyak, lebih dalam ya. Yang kedua kita juga kebetulan pingin ekspedisi tentang petani kopi di Sumatera. Nah, khususnya kopi robusta di sana. Dan kedua kita juga pingin melihat peternakan lintah di Sumatera juga ada. Peternakan lintah? Ya, nanti kita coba berkunjung juga petani-petani lintah di sana. Mau lihat, katanya sih lintah itu sangat banyak dibutuhkan di dunia ini. Sedangkan kebutuhan untuk saat ini pasar baru terpenuhi sekitar 10% itu. Kita coba belajar juga tentang petani lintah nanti. Jadi Beli Ketut ini seorang pengusaha ya. Kemarin waktu terjadi COVID di Bali, bisnisnya mengalami down ya. Mengalami down sehingga Beli Ketut inovasi mengembangkan usaha-usaha yang lain di Bali, sehingga ketika terjadi pariwisata itu turun, bisnis-bisnis yang lain bisa mengcover gitu ya. Ini selain di pariwisata kan ada menjual kerajinan-kerajinan ya, kerajinan-kerajinan dari Bali dan sebagainya di Kuta ya. Apa namanya? Wakil Bali Art Market 1 dan Warung Kuta lagi satu. Ada 2 toko oleh-oleh di Kuta, Jalan Kartika Plaza. Dan kita juga sekarang jadi petani lele dan kambing. Jadi pada saat Bali mengalami down ya, waktu terjadi COVID itu kan orang nggak boleh ke Bali ya, sehingga sama sekali tidak ada penjualan, sehingga kerajinan-kerajinan itu tidak laku lah ya, Tidak buka malah, tutup total. Padahal kan harus pengeluaran harus ada terus ya. Nah setelah itu Beli Ketut itu usaha kambing malah ya. Kambing, lele. Itu berhasil semua ini? Alhamdulillah berjalan lancar semuanya. Gitu ya. Jadi dari kambingnya sampai berapa ini jumlahnya nih? Kita sekarang udah bekerja sama sama beberapa petani. Jadi bibitan anak-anak kambing kita gaduhkan ke petani. Bahasa Jawanya gaduh, kalau di Bali itu apa namanya itu? Kita titipkan petani, bagi hasil ada sama petani. Iya. Jadi kambingnya itu padahal sebelumnya belum pernah beternak kambing ya? Belum pernah. Jadi memang kalau jiwa seorang pengusaha itu yang penting berani ambil resiko ya. Jadi walaupun belum pernah usaha kambing, tapi begitu usaha kambing berhasil jalan dan kemudian merambah lagi lele ya. Nah lele gimana nih Beli Ketut? Ya lele sekarang permintaan sampai saat ini ya hampir 800 kilo per hari kita. 800 kilo ya? Per hari ya. Nah padahal sebelumnya juga belum pernah usaha lele? Belum pernah. Nah gimana kisah suksesnya ini kok bisa sekali terjun bisa jalan gitu, baik kambing ataupun lele ini? Kalau kita bisnis itu peluang pasarnya kita lihat dulu. Peluang pasar ya? Apa yang dibutuhkan oleh pasar itu jauh lebih penting dulunya daripada sekedar mengetahui ilmu caranya berternak apapun. Saya lihatnya dari awalnya peluang pasar, kebutuhan pasar itu apa sih? Itu yang saya analisa pertama. Karena kebetulan kambing kebutuhan pasarnya bagus di Bali, lele juga kebutuhan lele di Bali kan hampir 12 ton sehari ya. 12 ton ya? Dan itu kebanyakan mungkin hampir 80%-nya datang dari Jawa kan. Nah itu yang ingin kita isi juga. Gitu. Jadi kalau kita berusaha itu harus marketnya ada dulu nggak ya kan, sehingga nanti membuangnya gampang ya. Membuangnya gampang. Nah kemudian ini kan perjalanan
akan berlanjut ini ya. Jadi mempelajari kopi, kemungkinan juga nanti akan menerapkan ini. Ya. Karena kebetulan kopi di Bali kan juga agak langka ini. Ya. Pasar kopi di Bali juga sangat terbuka. Di samping wisatawan asing, masyarakat lokal kan suka kopi juga di Bali. Iya. Ya. Jadi rencananya bikin kafe-kafe gitu ya? Enggak, kita mungkin ke olahannya apa? Produk apa? Bahan bakunya dulu lah. Kita belum melangkah ke olahan dulu. Oh, bahan bakunya, jadi suplai bahan bakunya ya ke kafe-kafe gitu ya? Oke, ya. Jadi otomatis juga sambil menyalurkan kopi-kopi di daerah ya? Ya. Nah, kemudian juga kan usaha lintah juga nih. Gimana itu? Menarik juga nih. Ya, karena kita dengar-dengar sama teman-teman juga kemarin yang orang terapi lintah itu, karena peluang pasarnya bagus ya. Ya. Dan siapa tahu kita bisa juga membuka pengobatan untuk terapi lintah juga di Bali nanti kan. Karena kebetulan di Bali juga belum ada gitu. Oke, jadi menarik sekali kisah perjalanan dari Beli Ketut dari Bali ke 0 km Sabang dan kemudian kembali lagi, karena itu nanti rutenya akan beda ya? Beda. Kita usahakan beda dia. Ya, jadi dalam perjalanan ini Beli Ketut juga akan melihat ini ya, nemui orang-orang yang mengalami kesusahan di jalan ya? Ya, kita juga selalu kalau bisa dapat berbagi nanti ke depan juga dalam perjalanan. Jadi dalam perjalanan Beli Ketut ini dari Bali ke Sabang dan balik lagi ini ada beberapa misi. Misi pertama adalah jalan-jalan, kemudian yang kedua adalah mengembangkan bisnis ya, karena dengan perjalanan ini kan kita akan menemukan ide-ide baru, kemudian mata rantai suplai gitu ya. Menarik sekali perjalanan dari Beli Ketut, dan kita akan saksikan kisah dari Beli Ketut dalam perjalanan menggunakan Mazda E2000. Saksikan dan ikuti lanjutan kisah ini di Ring Auto. Terima kasih. Jadi ini ada dua kendaraan yang digunakan. Pertama Mazda E2000 dan kemudian menggunakan sepeda motor ya, sepeda motor ADV 160 ya. Nah, ini kita akan berbincang-bincang juga. Tadi kan kepala tim dari Mazda E2000 adalah Beli Ketut. Nah, itu yang pengendara motor adalah Beli Yori. Kita ngobrol-ngobrol dulu sini, Bang Yori, ngobrol-ngobrol. Nah, ini menarik sekali ini. Nah, ini kalau Bali itu ada cirinya itu ini ciri dari Bali nih ya, Bang ya. Ini apa nih, Bang, nih kayak gini-gini, Bang? Padahal. Jadi ini memang ciri dari Bali ini untuk anu lah ya. Untuk berkah lah ya. Untuk berkah. Nah, ini perjalanan dari Bali ke sini pakai motor gimana nih? Kan jauh juga nih, berapa kilo? Lebih dari 1000 kilo nih, Bang Yori ini. Capek nggak? Capek juga ya. Jadi ini, tapi Bang Yori ini memang dulunya itu seorang pembalap ini, Bang Yori. Ini dulu membalapnya di ini ya, pembalap gestrek atau apa? Road race. Jadi Bang Yori ini dulu pembalap road race. Tampil di mana aja nih, Bang? Di Jakarta ya? Ya, Jakarta region 2. Jadi dulu itu saingannya siapa itu? Waktu itu kan ada yang sampai ke Asia Tenggara, siapa saingannya? Kelasnya waktu itu? Satu angkatan. Zaman tahun 2000-an. Ya, siapa itu? Si Doni Tata ya? Ya. Dulu itu satu angkatan sama Doni Tata. Nah, Doni Tata itu kan sampai ke tingkat dunia malah ya. Doni Tata sampai tingkat dunia. Nah, Bang Yori ini sampai tingkat nasional lah ya. Ini, tapi mewakili Bali ini. Nah, biasa karena udah biasa membalap ya. Jadi memang seorang biker ya, Bang Yori ya. Seorang biker. Dan ini rencananya sampai ke Sabang ini mau dinaikin nih, Bang? Dinaikin. Oke, ini kita mendatanginya bukan Bang tapi Beli ya. Lupa tadi ya, Beli Yori. Jadi dinaikin ini. Biasanya berapa lama berhenti ini? Kan capek juga ya. 3-4 jaman. Jadi 3 atau 4 jam berhenti lah, istirahat dulu ya kan. Jangan dipaksakan ya. 3-4 jam berhenti, kemudian nanti dilanjutkan lagi ya. Oke, nanti kita saksikan kisah perjalanan ini, termasuk perjalanan motor ini di Ring Auto. Terima kasih. Selamat sore. Ini kebetulan sudah maghrib ya. Kita dengarkan azan dulu. Terima kasih.